Nabila, silakan. Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Eh, Kalian ada yang nggak ngerti gak di sini di apa? Tadi penjelasan dari profesor. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanyain. Kalau semuanya udah ngerti, mungkin kita ngebahas ini aja kali ya. Ngebahas apa? Sumber daya alam, terus sama SDM-nya sendiri, SDM dari kita. Kenapa sih SDA kita itu nggak bisa dikelola dengan baik itu gitu loh. Gimana, setuju gak? Guys? Ayo yang lain ini aja pada di ini jangan di-unmute. Jangan di-mute maksudnya. Kita interaktif aja nih buat ngebahasnya. Suara aku masuk gak sih? Masuk. Tapi tadi agak putus-putus sih. Sekarang aman. Aman. Oke, jadi kita bahas ini aja ya, SDM di Indonesia sendiri. Terus tadi kan ada katanya politik Indonesia juga perlu diperbaiki. Soalnya kekayaan alam nggak mungkin bisa dikelola sama politik yang ya gitulah. Kalian juga tahu mungkin. Setuju gak kalau kita bahas itu? Boleh. Yang lain? Ayo yang lain jangan di-mute aja, gak apa-apa. Kita interaktif. Boleh. Nah, menurut pandangan kalian dulu nih, gimana sih soal SDM di Indonesia? Aku dulu deh. Besok. Sumber SDM itu kan sumber daya manusia ya. Menurut aku tuh ya sumber daya manusianya di Indonesia itu masih kurang, soalnya banyak orang-orang yang nggak ngerti gitu loh ngelola sumber daya alam yang benar tuh gimana, ngelola SDA yang baik itu seperti apa, banyak yang belum tahu. Jadi misalkan SDM tersebut mengelola SDA tapi dengan cara yang besar-besaran, terus dia nggak ngerti buat mengembalikannya seperti apa, itu juga kan pasti berpengaruh ke SDA-nya. Justru nanti SDA Indonesia sendiri semakin sedikit karena SDM-nya sendiri nggak ngerti cara ngelola yang benar itu seperti apa gitu sih. Masih kurang kompeten lah istilahnya kalau bahasa kasarnya. Bener banget sih. Yang lain mungkin mau ini nih, kita interaktif aja, nggak usah disuruh-suruh ya. Sok. Kalau iya sih menurut aku, terus dari tadi juga Tan Malaka ada yang bilang kan kalau kata Tan Malaka itu bahwa yang penting itu politik Indonesia itu masih kurang gitu, Gering. Terus iptek juga Indonesia masih kurang karena gak mungkin Indonesia yang kekayaan alamnya paling besar di dunia gak akan maju kalau iptek sama politiknya sendiri nggak bener ngelolanya. Jadi bener-bener kita tuh sebagai mahasiswa harus memperbaikinya gitu loh. Terus selain itu bener kata Monica, yang besar-besaran itu ya diambil SDA tanpa ada konservasi lagi. Jadi mereka cuma ngambil tanpa ada perlindungan gitu. Jadi yang tadinya banyak ya akan berkurang. Soalnya SDA juga kan ada yang terbatas. Yang nggak terbatas kan cuma apa namanya? Cuma energi matahari sama udara. Aku masuk gak sih? masuk. Oh iya. Soalnya yang kalian freeze, takut akunya ini sinyal. Menurut pandangan yang lain gimana? Soalnya sayang banget sih SDA sebanyak itu gak dimanfaatin dengan benar ya gak? Kadang juga malah dimanfaatin sama orang luar gitu.
WNA istilahnya mah. Sedangkan WNI-nya sendiri nggak tahu ini SDA kita kemana. Freeport itu kalau nggak salah punya Amerika nggak sih? Punya Apa Amerika punya ya? Indonesia? Iya, Nah, Amerika kalau nggak salah. itu sebenarnya Jadi, yang paling bagus sih menurut aku. ya Sayang soalnya banget. emas kan. Itu katanya di apa sih? Diakuisisi ya. Jadi yang Indonesia cuma diaku sama itu tuh sama orang-orang Amerika. Padahal tuh potensinya kan banyak ya di Freeport itu. Tapi Iya. kita cuma dapat, ada nggak sih setengah? Kayak nggak ada ya setengah dari Kalau nggak salah 25%. hasil dari si Nggak nyampe Freeport kayaknya. itu. 25% kalau nggak salah. Nggak tahu juga sih. Cuma emang yang ini yang apa sih yang majuinnya kayak Amerika yang ngelola gitu. Kita cuma dijadiin budak gitu padahal itu milik kita. Makanya waktu kapan ya Pak Jokowi tuh mau ngebenahin mau ngeiniin gitu kalau nggak salah mengusir Amerika gitu gak tahu benar gak tahu enggak. Soalnya perkembangannya juga kayak nggak disignifikan gitu, nggak dikasih tahu kelanjutannya gimana. Kita juga nggak cari-cari sih salahnya. Iya benar. Selain itu juga kayak yang kita bahas loh waktu MPKMB, inget gak? Yang bahas apa sih namanya swasembada. Food estate. Nah, ya food estate. Nah itu juga kan ini sumber daya ya kayak hutan. Nah itu juga kan tanpa konservasi juga. Itu dari pemerintahan kita sendiri loh. Iya kayak nggak dipikirin gitu nggak sih? Pantang menyerah mereka. Berlindungnya di bawah undang-undang lagi kan, yang kata undang-undang udah disahin itu. Iya, masalahnya undang-undangnya ngedadak juga kan. Maksudnya baru disahin waktu mau bikin. Suara aku masuk gak sih? Ella nge-freeze ya. Ya kayaknya. Bentar, aku cari ini dulu. Ini yang share screen siapa? Share screen aku. Oh, Mau kirain saya lah. Juga kata orang lagi. Terus juga kalau dilihat-lihat kan kita sebenarnya negara agraris ya. Pasti banyak kayak sawah lah. Yang paling banyak kayaknya sawah deh. Nah, tapi tuh kenapa gitu loh? Berasnya tuh masih impor. Iya bener banget. Aneh sih di tanah yang sawah-sawah yang beberapa juta hektar, malahan miliaran hektar mungkin. Tapi kenapa masih impor juga gitu? Kenapa gak manfaatin petani yang dari desa kah atau apakah? Kita hampir semua ini impor deh ya. Iya. Sebenarnya impor boleh sih asal ipteknya aja katanya teh. Kalau buat sumber daya alamnya, masa sumber daya alam paling banyak di dunia kita masih impor sih? Masa kayak aneh aja gitu. Segala sesuatu yang berbeda. Coba ini deh, Nabila ke yang apa namanya teh argumen. Scroll ke bawah ada yang argumen kalau nggak salah.
Ini. Nah, ya yang ini. Mama nanti. Apa? Tuh, sebenarnya kan emang perlu banget ya konservasi. Dari argumen Soskedbud aja katanya ini buat memenuhi kebutuhan hidup yang berkelanjutan juga. Kalau SDA kita sampai habis, ya mungkin manusia juga nggak bakal bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Bukannya maju malah jadi mundur nggak sih jatuhnya? Bener. Kayak waktu zaman Belanda aja kali. Kita dijajah 350 tahun, tapi sama penjajah yang nggak ada fisiknya gitu. Kalau yang waktu Belanda kan emang ada Belandanya, kita perangi juga bisa kan? Nah, kalau sekarang gimana? Kita nggak tahu musuh kita siapa, tapi SDA kita habis-habis mulu kan? Iya benar. Musuhnya orang dalam. Bener. Dari Emang paling mana-mana. susah mah ngelawan bangsa sendiri, kata Pak Soekarno juga. Coba ke bawah lagi. Nah, terus coba. Oh, yang di atas deh yang 11% apa tadi sumber daya alam Indonesia itu? Terus. Oh iya, suku-suku juga sekarang banyak yang punah ya. Keberagaman suku juga udah pada ini. Soalnya, kalian tahu gak sih yang Baduy? Yang Pak Jokowi pakai baju Baduy. Oh iya tahu. Nah, itu kan Tahu. jadi banyak yang komen jelek ya tentang suku Baduy. Iya. Jokowi. Kenapa pakai baju kayak gitu? Jadi gitu bilangnya. Iya, Padahal itu kan baju adat, jadi suku maksudnya. iya bener. Terus katanya tinggal pakai madu aja terus diem di pinggir jalan kan itu maksudnya penghinaan kan? Parah banget sih. Disebut kampungan lah sampai wah, gila sih. Netizen Indonesia emang pada jahat-jahat. Mereka negara kita itu sebenarnya gak mau dihina sama orang. Tapi sebenarnya yang hina negara kita sendiri adalah orang-orang kita. Aneh banget emang. Nah, yang ini nih. Tuh lihat. Indonesia memiliki 17% dari total spesies SDH dunia. Gila banget, banyak banget. Ini ikan aja sampai 37%. Parahnya, tahu gak sih yang udang itu mau diimpor? Yang apa? Bibit udang mau diimpor. Lobster kalau nggak salah. Lobster ya? Ya. Bibit lobster. Iya benar. Aneh banget masa bibit lobster mau di ini. Kenapa gak nunggu besar aja sih? Mungkin lebih mahal. Serakah orang-orangnya. Iya. Padahal kalau ditunggu aja gede mau bisa Bisa lebih mahal. Pasti mahal banget. Gak sabar dianya. Iya. Gak tahu itu mungkin ada penyuapan atau apa ya. Soalnya emang bibit itu kan bener-bener tunasnya gitu loh. Kalau dikembangin pasti bakal mahal banget. Cuma kayak gak mungkin juga kalau politik itu gak ngerti gitu loh. Ngerti gak? Jadi pasti ada penyuapan gitu yang lebih besar daripada si bibit itu sendiri. Oh iya, PLN juga kan sekarang jadi swasta ya? Iya, baru tahu. Iya. Iya. Enggak. baru tahu. Wah, bentar deh. Coba searching deh semuanya. Kalau nggak salah emang udah ini sama swasta sih. Jadi kebijakan segalanya juga berubah. Kan tadinya ada subsidi buat semuanya ya kan? Sekarang udah nggak ada.
subsidi buat cuma orang-orang ini doang. Terus gara-gara pandemi juga baru ada subsidi lagi. Saya lihat di mana beritanya. Di mana? Gak tahu, lupa lagi. Di TV kalau gak salah. Katanya PLN itu sekarang jadi swasta. Terus booming banget di desa aku. Kalau listrik mahal, mereka suka bilang gini, gara-gara di swasta nih, mereka cari uang doang katanya. Nggak mentingin masyarakat gitu. Tapi gak tahu Di juga sini nih, kayaknya kalau masih cari-cari nggak negeri ada. deh. Iya, kalau cari-cari emang PLN Persero. Persero Kayaknya kan masih negeri. Terus tapi apa ya? Swasta PT tuh juga PLN bisa. gimana? Aku nggak ngerti sih kayak gini. Iya kan kayak dia mungkin masih negeri, cuman apa nih katanya swasta bakal dibolehkan masuk bisnis terus ngisi listrik. Mungkin tapi jadinya tuh nggak keseluruhan Indonesia tuh listriknya di PLN gitu. Nggak ngerti juga sih. Nggak tahu, ini ada PT-nya sendiri, PT PLN Persero. Kalau Persero kan swasta bukan? Kayak perseorangan gitu. Gak tahu gimana sih, soalnya di sini udah banyak banget yang bilang. Oh, mungkin ini perusahaan swasta ngejual ke PLN, terus PLN jual ke pelanggan di sini tulisnya nih. Pengembang listrik swasta menjual listriknya kepada PLN, PLN menyalurkan listriknya kepada pelanggan. Mungkin itu kali ya? Oh iya kali. Di sini juga ada PLN minta pemerintah perjelas status listrik swasta. Mungkin kayak pembangkit-pembangkitnya itu kali ya? Bisa jadi sih. Iya kali. Next aja deh kita. Coba lihat-lihat dulu lagi. Ini apa PPT-nya. Di next dulu, Nabila. Next lagi. Bentar. Apa ini? Ini mah yang ini kan. Tuh, kalau ini juga, kalau pohon-pohon hilang juga, kita kan nggak ada oksigen lagi. Padahal Indonesia penyumbang oksigen kedua ya, kalau nggak salah. Paru-paru dunia kedua kan setelah Brazil. Next lagi coba. Pantasnya di rumah aku panas banget kalau siang. Nggak ada ininya. Iya. Iya, sama rumahku juga kalau siang panas banget. Ya, makanya harus ada ini, harus ada pohon. Di rumah aku ada pohon depan banyak. Jadi dingin banget kalau siang juga. Kadang suka pakai selimut aku. Sawah aja jauh banget di sini mah. Kamu di Cirebon kan? Iya, tapi apa namanya? Lebih Emang dekat ke Cirebon kotanya. terkenal panas. Ya kan? Nah, iya. Iya, Cirebon Panas panas ya. banget Iya, setelah Bekasi kali. suhunya. Yang paling panas setelah Bekasi. Planet. Mama aku pernah di sana sampai gak kuat, soalnya di Sumedang dingin kan. Kalau di sana panas banget katanya. Ya, saya coba udah main ke sini. Nggak enak. Panas banget. Bikin males keluar. Mungkin karena di sana pantai ya.
Nah, iya. Lebih ke ini sih pesisirnya. Nah, di sini juga kalau dilihat-lihat ya, pantainya itu kurang ini loh, kurang dikelola dengan baik. Jadi kalau jujur ya, kalau ke pantai nih nggak ada menarik-menariknya. Jadi kayak, ya Allah pantainya tuh hitam. Bener hitam? Enggak Karena sampah gimana ya, atau gimana? coklat-coklat gitu loh. Coklat gitu. Airnya. Oke, air kali gitu. Ya, itulah. Banyak sampah. Banyak juga sampah, tuh. banyak. Emang nggak ada pengelolanya gitu? Ada, cuman tuh kayak kurang baik gitu loh. Terus juga kalau masuk ke sana-sananya tuh agak kumuh gitu. Nah, itu juga sebenarnya kan kayak ekowisata kan. Cuman Iya. kurang dikelola dengan baik aja. Jadi ya gitu. Terus Tapi itu kalau masuk kalau ke pantainya dilihat-lihat bayar nggak? juga, bayar. Gila. Berapa tuh? Waktu itu aku lupa sih, udah lama soalnya nggak kesana-sana lagi. Masih murah, parkirnya doang 3.000. Tapi tuh kumuh gitu. Ih, gimana sih? Kalau misalnya dirawat, dikelola gitu, itu kan lumayan nonton yang datang banyak, walaupun parkir cuma 3.000 kan udah untung Nah, apa itu. bedanya Iya, sama kota tetangga. Kota tetangga itu yang di Indramayu itu, dia emang pantainya nggak kayak pantai putih gitu, kayak di luar Jawa, kayak di Pangandaran, kayak di Sumatera gitu, enggak. Emang sama, pasirnya coklat, terus warna pantainya juga nggak terlalu bening gitu kan. Tapi masyarakat sana itu bisa ngelola dengan baik, jadi mereka kayak dibikin tempat spot foto, kayak jembatan-jembatan gitu. Nah, narik wisata banget. Sampai pernah waktu itu sebelum PPKM, sebelum COVID juga, itu rame banget. Dan kalau misalkan ditanyain, dari situ juga bisa ngembangin ekonomi masyarakat sekitarnya kan. Bedanya di situ sama kota Cirebon. Nah, kamu kalau udah keluar dari IPB harus banget tuh bantu kelola. Insya Walaupun Allah. beda dari jurusan sih ya. Iya, Kamu anaknya kan keluar. Mm-mm. gak apa-apa majuin desa. Soalnya wisata kita gak merata ya. Padahal semuanya juga bagus loh. Kalau dilihat-lihat di sini juga pada bagus, cuma belum dikelola dengan baik gitu. Terus buat gunung. Di kalian ada gunung nggak di tempat kalian? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Paling sih Gunung Salak, tapi juga jauh sih dari Depok Tapi mah. Gunung Salak kan itu terkenal banget. Pandu, orang mana sih? Tangerang, Tangerang. Oh, Tangerang. Pantesan. Tangerang Paling mah itu deket kan ya di Gunung Banten. pantai. Iya, pesisir juga. I see. Di sini ada gunung. Gunung apa sih lah di Sumedang apa sih? Kalau di Sumedang Ciremai mana ya, lupa lagi. Kalau nggak salah Ciremai Ciremai sih. aku. Apa? Kalau Cirebon Ciremai. Oh, nggak tahu sih. Kan Ciremai juga kalau nggak salah ada di bagian Masih juga, kan? bisa. Masih. Iya, Nah, masih. Ciremai Yang waktu ketemu tahun. Tampomas, tahu nggak? Tampomas. Hah? Gunung Tampomas nggak tahu ya? Gak tahu. Tahu. Nah, kok tahu sih? Pandu? Pernah denger aja namanya Tampomas. Iya. Itu di Sumedang ada tuh. Cuma pengelolaannya juga kurang ini. Si jalur pendakiannya juga belum dikelola dengan baik gitu. Cuma emang udah banyak sih orang Sumedang yang ke Gunung Tampomas. Tapi sayang banget sampai pernah ada yang meninggal tahu anak SMP. Karena kayak penjagaannya gak ketat gitu loh. Oh, main Meninggal. asal naik aja gitu ya? Iya benar. Kurang persiapan. Mereka gak bawa jas hujan, terus peralatan-peralatan kalau hujan datang deh gak bawa mereka. Penghangat juga paling cuma jaket doang. Kedinginan. Hah? Kedinginan. Iya, Ipo. Karena mereka Mantap. ini gak ngerti, jadi meninggalnya waktu hujan. Kederas hujan 1 harian di dalam tenda, ngeringkuk aja gitu, meninggal. Semuanya anak SMP, 14 tahun kalau gak salah.
Berapa orang? 4 gitu. 4 kalau nggak salah sih. Atau 3. 4-4-nya. Iya. Salahnya sih mereka kan harusnya kalau yang ngerti ya, harus pelukan skin to skin gitu kan. Terus cari hangatan di mana gitu. Ini mah diem aja ngeringkuk gitu sendiri-sendiri. Jadi iya, emang karena pengelolaannya juga kurang ini kali ya, belum ini persiapannya juga, terus nggak ada kayak apa sih, guide gitu yang ngejelasin dulu kita tuh harus gimana-gimana. Kalau dikelola dengan baik sih banyak banget sih pasti yang mau ke Tampomas. Cuma emang gunungnya itu agak rendah dikit. Enggak berapa ya, 1.800 atau berapa? Pokoknya enggak setinggi gunung-gunung lain deh.